Oke, El Channel kembali lagi di Jeep Cherokee Trailhawk. Jadi ini sekalian versi facelift-nya yang pertama kali generasi ini masuk ke Indonesia ya. Dan sekarang ada dua varian, yang limited dan Trailhawk Cherokee ini. Trailhawk itu yang trim atasnya. Ini barangnya ada di Boom Auto HR Muhammad ya. Untuk harga dan nomor telepon kontak marketing nanti saya taruh di kolom description. Fase depan ini ada kotak-kotak ya, grillnya 7, itu sini Jeep juga. Untuk mesin, nah pembukaan juga sudah pegas. Mesinnya sekarang yang ini sudah mengecil ya, dia pakai mesinnya Wrangler 1995 cc inline 4 atau 2000 cc, tenaganya 270 HP, dan torsinya nih yang mantep nih, mesin bensin pakai turbo, torsinya 400 Nm. Ini ada modul ABS-nya ya. Jadi jarang-jarang 2000 cc turbo torsinya 400 Nm. Nih ya, itu tulisannya Jeep dan udah ada peredam juga. Ini ada gambarnya Jeep juga di situ. Dan ini untuk pendinginnya. Di bawah sini ada bulatan. Ini saya sendiri belum tahu ini untuk apa. Kalau ada yang tahu, tolong tulis di kolom komentar bawah ya. Di depan ini ada 6 corner sensor. Nih sampai pojok sini. Dan tadi yang di bawah situ 6 depan. Lampunya di atas ini ada DRL. Kemudian ada sein di pucuknya, dan lampu utama di sini LED proyektor. Di bawah fog lamp juga sudah LED. Untuk ground clearance di depan sini 183 mm, yang di belakang sana itu 201. Jadi kalau di brosur tuh ada dua macam ground clearance ya, depan belakang dibedain. Dan untuk yang Trailhawk ini dia juga lebih tinggi ground clearance-nya daripada yang limited. Yang limited lebih pendek. Karena ini memang untuk off-roadnya lebih ekstrim ya daripada yang limited. Banyak di sini Yokohama, velgnya dia single tone aja, hitam matte. Di sini dia menggunakan profil bannya yang di depan itu 245 65 R17. Udah ada pecah spakbor juga di situ ya. Ini ada tulisannya Cherokee, emblem timbul. Ini ada welcome light, sein LED di spion, dan spion ini juga sudah auto folding. Untuk fasa samping, window line-nya polos. Di atasnya ada roof rail, dan dia two tone ya, atasnya putih, bawahnya hitam. Untuk masuk ada akses smart key di sini. Dia model tekan. Door handle-nya model tarik, warna body. Ini pembukaannya maksimal segini. Untuk bahan di sini soft touch. Sini soft touch, sini juga soft touch. Yang bawah sini baru hard plastik. Door handle-nya dia warna satin chrome begini, dengan dua memory seat ya. Sini ada electric mirror, electric retract, power window auto, dua di depan, belakang ini belum, dan ada window lock dan power door lock. Dia sudah auto down. Nah ini dia. Jadi ini dia fitur radarnya, keselamatannya juga sudah canggih banget ya. Jadi ini ada segitiga di sini untuk blind spot warningnya, dan spionnya juga ada defoggernya. Dan ketika transmisi dimasukin ke R, dia ikut menurun arahnya kaca dalamnya. Kemudian untuk auto up-nya di sini ada sensor jepitnya juga. Di bawah ada speaker, bottle holder, dan door pocket. Ini audionya dan subwoofer di belakang maupun speaker-speakernya itu sudah pakai merek Alpine ya. Jadi ada 9 speaker merek Alpine. Ini ada pengaturan lumbar support 4 arah, pengaturan juga sudah elektris. Karena sudah ada memori seat juga ya. Ini transmisi matic. Pedal gasnya di sini masih menggantung, tapi nggak ada tombol untuk kick down. Ada tuas untuk pembuka kap mesin. Yang ini untuk tempat penyimpanan ya. Dan untuk menutupnya harus ditekan dulu, baru ditekan ke dalam. Nah kayak gitu. Lampu di sini sudah auto headlampnya.
lengkap fog lamp depan, fog lamp belakang, lampu parkir belakang, lampu senja, dan ini untuk dimmer. Sedangkan ini headlamp leveling. Ini untuk buka tutup power back dari belakang, bisa buka bisa tutup. Kisi-kisi AC, meruncing ujungnya, bisa dibuka tutup dan diarahkan. Pinggirannya chrome ya. Bahan dashboard di sini soft touch, masih kenyal-kenyal. Untuk bunyi klakson, nah, gahar banget ya. Sekarang kita coba masuk. Bahan di atas ini soft touch tapi sama jahatan-jahatan warna merah ya. Jadi sporty. Ini instrumen clusternya seperti ini, dan dia sein-nya tuh juga unik. Kalau sein kanan di analog kanan, sein kiri di analog kiri. Nah, ini ada simbol-simbol ketika ACC on. Sekarang kita start up aja. Kondisi jendela kebuka. Kuncinya seperti ini, bisa nyalain mesin dari luar juga. Dan buka power back door. Kita coba. Sekarang kita start up dulu. Tombolnya start stopnya di sini ya. Jadi kalau kita matiin, ini ada tulisannya. Nah, ini off. Ketika off, kursi saya ikut, sisi drivernya ikut mundur supaya kita gampang keluarnya. Ketika dinyalakan, nah, dia langsung ada tulisannya run. Ada tulisannya Cherokee di situ. Tampilannya jadi seperti ini. Ketika kita coba gas, nah, seperti itu ya bunyinya ya. Ada pesannya juga nih, fuel low. Ketika kaca ditutup, nah, jadi seperti itu sunyinya. Sekarang kita lihat. Nah, nih ada speedometer, vehicle info. Nah, ini kiri kanannya bisa dilihat lagi ya. TPMS, suhu mesin, oil temperatur. Nah, ini kita lihat nomor 3, driver assist. Ini untuk mengukur jarak sama depannya, karena ini udah adaptive cruise control juga. Fuel economy, ini ada average-nya juga. Pencet OK untuk reset. Trip info, trip A trip B nya tadi ya. Nah, ini stop start ready. Ini untuk audio, ini lagi radio, dan ini pesan. Screen setup. Nah, nih center, ada gear display, favorite menu, odometer, dan default. Ini upper right. Ini odonya bisa dimatiin atau dinyalain. Favorit menu, ini ada full economy, gear display, ini single, full, center, ini speedometernya, ini macam-macam ya settingnya dari MID. Ketika diarahkan ke bawah sudah speedometer lagi. Di bawah ini ada suhu mesin dan ada indikator bensin. Yang ini adalah odonya. Ada offset temperatur juga, dan ada penunjuk arah kompas. Dan ini menunjukkan lane departure warningnya lagi aktif. RPM-nya juga sporty ya dia, bagus. Untuk pengaturan setir di sini dia masih manual, tilt dan teleskopik. Dan ini enteng, udah dikasih per, jadi gampang ngaturnya. Radius putarnya ini 5,8 meter, masih gampang untuk U-turn, putar balik. Di sini ada tuas untuk high beam sama sein. Yang kanan nih wiper, sudah intermittent juga. Di sini bisa diatur interval waktunya. Belakang juga ada sendiri sini ya, terintegrasi. Ada pedal shift kanan untuk menaikkan, kiri menurunkan. Ini untuk MID tadi. Yang ini untuk Bluetooth teleponi. Yang kanan ini pengaturan cruise control. Dia sudah adaptif ya, yang ini adaptive cruise control. Dan ini juga sudah bisa mengatur ini, ada forward collision mitigation braking, jadi bisa ngerem sendiri kalau kita lalai, mencegah tabrakan. Nah, ini ada airbag untuk sisi driver. Totalnya saya nggak tahu, yang pasti lebih dari 4.
Nah ini bawahnya ada tulisannya juga, since 1941, sejak 1941. Attention to detailnya bagus, tengahnya ada logo Jeep. Nah ini ada mid speaker juga dari Alpine tentunya. Ini ada tempat penyimpanan, kebukanya dia ke atas ya, dan dia soft opening jadi berasa mahalnya. Dia lapis bahan karet. Nah ini layar multimedianya. Untuk gerakin kursor bisa dari sini. Misalnya ini kita ke setting. Nah ini bisa dari sini. Kayak iDrive gitu ya. Tapi untuk back tetap harus dari sini. Dia touchscreen juga. Kisi-kisi AC dia vertikal begini, bisa dibuka tutup masing-masing. Untuk head unit, ini ada media. Sumber medianya di sini source select. Nah ini sumbernya. Dan yang mantep ini nih, kontrolnya dia ada heated seat sama cooler seat untuk di penumpang depan sama sisi driver. Ada high low nya juga. Nah ini untuk yang ventilated seatnya. Jadi fiturnya lengkap banget ya. Di atasnya juga ada indikator AC nya ya. Ini kan dual zone, ada suhu udara luar dan ada jam. Untuk AC juga bisa diatur dari sini, walaupun di bawah sini juga bisa, tapi di sini juga bisa juga. Ini untuk fan speed. Ini untuk kontrol ke seatnya tadi, balik lagi ya sama aja. Nah ini untuk arah semburan juga udah lengkap. Front rear defogger juga udah lengkap. Ini open close air, max AC. Ini sync bikin jadi satu zona. Ini untuk aplikasi. Nah ini maksudnya shortcut aja. Ini shortcut yang tadi ya. Backup kamera nih, maksudnya kamera belakang. Projection manager ini untuk smartphone connection. Di browsernya tertulis ada Android Auto, Apple CarPlay, cuma nggak ada tulisannya di sini. Jadi kalau memang mau beli, tolong dicoba sendiri pakai handphonenya ya, supaya nggak salah. Ini ada navigasi juga, sama kayak ini. Nah, ini dia mapnya. Ada phone, ada setting. Ini ada audio setting, equalizer, father balance, segala macem. Nah ini kamera mundur, dia sudah mengikuti arah setir ya. Nah itu dia belum 360, jadi baru mundur doang. Kemudian ini settingnya. Nah ini ada bahasa, satuan unit, voice, clock, kamera. Nah ini safety and driving assistance, ini yang canggih banget nih. Ada automatic emergency braking. Nah ini yang tadi bisa ngerem sendiri. Lane sense warning, strength, side distance warning, park sense, volume park sense. Sini juga ada park sense, braking assist, pedal shifter. Nah ini macam-macam. Sisanya pengaturan standar. Seperti itu. Jadi ini canggih ya. Tombolnya banyak tapi ada shortcutnya juga banyak juga. Nah ini AC. Di bawah sini ada untuk parkir otomatis. Kemudian ini matiin corner sensor parkir. Ini hazardnya, segitiganya nggak ikut berdenyut ya, tapi dia nyala kalau lagi aktif. Ini ada lane departure warning, ini lagi mati. Yang kanannya masih dummy. Di bawah ini untuk audio, jadi ini untuk mute. Ini vehicle stability control, udah ada hill start assist juga ya. Ini idling start stopnya, ini start stopnya di sini. Ini untuk matiin layar. Nah ini untuk volume sama matiin audionya. Nah ini yang tadi untuk scroll radio atau browse, enternya pencet. Pengaturan AC ini udah dual zone ya, kayak tadi di layar di atas, cuma ini dedicated buttonnya, jadi supaya lebih praktis aja, nggak usah pencet-pencet di atas dulu. Open close air, front rear defogger, sudah auto juga di sini. Kalau untuk sync adanya di atas ya. Di bawah sini ada ambient light, warnanya putih. Ini tempat penyimpanan, dilapis karet di bawahnya. Model vertikal, lebih buat ke handphone gitu ya. Kemudian di sini ada input aux sama USB, dan ini power outlet dual bus port. Nah ini ada mode berkendara, auto, snow, sport, sand atau mud, lumpur, dan rock untuk berbatuan. Ini ada mode 4x4 nya ya. Kemudian ini untuk hill descent control. Ini ada cruise control tapi untuk off-road supaya kita nggak terguncang parah gitu, supaya lebih stabil kecepatan. Dan ada real differential lock,
Jadi cruise control dua, adaptive cruise control buat jalan, sama untuk off-road ada cruise controlnya lagi sendiri. Ini tuas transmisi, dia kalau Wrangler 8 percepatan, yang ini 9 percepatan, jadi lebih halus gantinya, lebih sering, lebih rapat. Mode manualnya juga bener, ke belakang untuk nambah, ke depan untuk ngurangin. Bisa juga dari pedal shift. Ini ya, park brake sudah elektrik ya. Ini tadi kuncinya. Nah ini cup holdernya, dan ini ada penyimpanan lagi di lapis karet. Ini lapis karet juga. Sini armrest soft touch dengan jatan-jatan warna merah 2 level. Ini yang atas dilapis ban karet juga. Yang ini bawah. Di bawah ada untuk USB kedua. Kemudian ini ada untuk power outlet lagi dengan backlit warna putih. Di bawah sini dilapis bahan bludru ya, dan ada coin holder. Jadi kepraktisannya juga juara. Ini motif joknya. Dia motif favorit gini ya, karena kan bisa keluar angin sama heater seat. Kulit dan ini empuk. Glove box ini bisa dikunci. Pembukaan sudah soft opening dengan backlit di dalamnya. Bahan sini juga soft touch ya. Ini untuk airbag penumpang depan, ada tweeter di pojok kiri dan kanan. Ini pilar A-nya. Seat belt di sini dengan head adjuster. Dan grid di sini mulai retract dengan mic untuk telepon di atasnya. Sun visor sisi penumpang depan lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Ini tempat kacamata. Dilapis ban bludru. Pinggirannya chrome juga ya, jadi kesannya mahal. Nah ini ada lampu baca. Di tengah sini ada lubang untuk ambient light sepertinya. Nah ini untuk buka sunroofnya ya, panoramiknya. Ini untuk tirainya, yang ini untuk kacanya, jadi terpisah dia. Ini sudah bisa buka, bisa auto, tinggal pencet lagi kalau mau dihentikan. Ada tombol lagi di tengahnya untuk tilt, jadi kalau begini dia kacanya naik gitu doang. Dan ini untuk tirainya sama aja. Auto juga, sekali pencet bisa sampai habis. Kalau mau dihentikan tinggal pencet lagi. Nah ini berhenti, bisa diatur. Kalau mau buka sampai habis tinggal pencet sekali doang. Spion juga sudah auto dimming. Sun visor sisi driver lengkap dengan vanity mirror, lampu. Tapi nggak ada card holder, cuma ada handguard juga sisi driver, tetap dikasih. Ketika kita arahkan ke R, bukan cuma kamera tampil, tapi spion kiri kanan dia ikut menurun. Nih. Nah itu dia, spionnya ikut turun. Dan ini langsung tampil kamera parkir yang tadi, yang garisnya sudah mengikuti arah setir. Ketika diarahkan ke P, dia akan balik ke atas lagi. Nah itu dia ikut balik kayak gitu. Memang canggih banget sih. Ini layout door trimnya. Sekarang kita ke belakang. Di belakang nggak ada akses mati ya, depan doang. Door trim belakang sini soft touch. Yang bawah hard plastik, jadi setengah ke atas soft touch semua. Yang ini ke bawah hard plastik. Ada speaker dari Alpine juga sama, bottle holder dan door pocket sedikit. Kemudian ini door handle-nya ya. Untuk power window di sini. Oh, kunci, tunggu sebentar. Nah, dia memang belum auto dan menyisakan segini nih. Jadi sayangnya kalau ngeluarin tangan dia masih kepentok kaca nih. Lampu di pintu nggak ada, tapi ada child lock di sini model kunci. Jadi orang nggak bisa iseng ya ngunci temennya di dalam. Kita coba masuk. Di belakang sini ada seatback pocket. Ada kisi-kisi AC, bisa dibuka tutup, tapi nggak bisa diatur suhunya, masih ikut depan. Di bawahnya dibuka ke atas, sini ada USB, ada tipe A sama tipe C ya, lengkap, total ada 4. Jadi nggak bakal krisis baterai di belakang. Masih ada tonjolan juga karena ini 4x4, 4x4. Di belakang sini seatback pocket juga ada, serta ini layout dari dashboardnya. Nah ini dia atap panoramik yang sangat luas.
Di kanan sini ada lampu baca, kiri dan kanan nggak dibedain. Hand grip sini model retract dengan hook, kiri dan kanan nggak dibedain, ada hook semua. Ada mic untuk telepon, airbag di pilar C, di pilar B juga ada ya. Nah itu dia. Seatbelt sudah rapi tertutup cover, keluarnya dari sini. Ini ada untuk pengatur recline. Penumpang tengah juga dapat seatbelt proper 3 titik. Headrest di sini adjustable. Yang di tengah sini ada armrest dengan akomodasi 2 buah cup holder. Udah dilapis karet juga. Kemudian child seat di sini sudah isofix juga. Serta bangku bawahnya ini sliding. Nah, itu dia. Padahal bukan 7 seater ya, tapi tetap sliding. Ini layoutnya door trim belakang. Sekarang kita lihat bagasinya. Nah nih, di sini untuk pengatur recline aja sih. Karena untuk pelipatannya dia dari sini talinya ada sendiri. Nah itu dia. Ini top tether dari isofix-nya. Pelipatan 40-60. Tangki bensin kapasitas 60 liter dan tidak ada pembukaannya di sini. Adanya langsung lubang dan bisa pakai corong juga. Corongnya dapat. Nah ini, dia cuma ada caranya doang ya. Tapi rekomendasi di atas RON 95. Ini corner sensor sampai belakangnya juga. Jadi di belakang juga 6 ya. 6 depan, 6 belakang. Di atas ada antena shark fin, upper spoiler, Hammond stop lamp, rear defogger, dan rear wiper. Desain stop lampnya LED bar. Ini tulisannya Trailhawk di situ. Dan ini fog lamp belakangnya, cuma di kanan aja. Belakang ini ada lubang ya, dan ini knalpotnya di bawah, 2 kiri dan kanan. Lampu plat nomor sih sudah LED. Kemudian ini adalah kamera mundurnya yang tadi. Kita buka coba. Dia sudah elektris juga ya. Support kick sensor juga nanti kita cobain. Di belakang sini ada partisi. Ini. Dan ada tutupannya lagi di sini. Nah ini subwoofernya, ada tulisan Jeep, tapi punya Alpine dia ya. Di sini ada tempat penyimpanan. Ini ada lampu bagasi yang nyala otomatis, gantungan belanjaan. Ini untuk buka tangki bensinnya kalau lagi darurat. Ini colokan untuk menggantung partisinya. Di sebelah kiri juga tempat penyimpanan lagi, ada gantungan belanjaan 2, lampu bagasi juga ada, dan ada power outlet 12 volt. Di bawah, nah ini ada toolkit sama ban serep, kaleng, dan ini adalah corongnya untuk mempermudah isi. Jadi ini dimasukin aja di sini, gitu. Untuk nutup ada tombolnya di sini. Ada peringatannya dulu, dia baru nutup. Nah ini emblemnya 4x4, dia emblem timbul. Ini sudah bukan fog lamp belakang lagi karena dia cuma ada di kanan. Dan ini adalah desainnya secara overall. Di atas ada roof rail juga dan ada celahnya ya, jadi bisa buat ngitet barang. Di belakang, ini untuk pelipatannya posisi 60. Oke, jadi harus didorong sepertinya. Nah, seperti itu. Sama ya, recline-nya juga bisa diatur dari sini. Di depan ada akses smart key juga di sini. Model tekan. Di sebelah kiri sini tetap ada power door lock sama nih auto, dan ada tempat penyimpanan tapi nggak dilapis bahan apa-apa. Pengaturan jok sisi penumpang depan juga sudah elektris dengan lumbar support 4 sisi. Ini penampilan kabin belakang ketika bangku terlipat kondisi maksimal untuk angkut barang. Sekarang kita coba matikan. Kita matiin lampunya dulu. Kemudian kita matikan ini. Dia akan ada tulisannya dari run jadi off. Ketika dimatiin kayak gitu, dan kursinya mundur supaya gampang keluar. Ada tempat penyimpanan juga, sini udah jaring dengan tulisan Trailhawk. Airbag sisi penumpang depan belum bisa dinonaktifkan. Sertanya layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Nah itu tulisannya Cherokee, emblem timbul. Kita coba kunci. Nah, spionnya auto folding, kalau ngebuka tinggal masukin tangan aja dan dia akan kebuka. Cuma ngebukanya ketika sudah starter. Sekarang kita coba power back door-nya. Nah ini kita kantongin aja dan kita lainkan kaki. Nah itu. Untuk nutup bisa juga dari situ
di pakai kick sensor lagi atau dari sini. Ini harus, kalau bukanya harus 2 kali ya, nutupnya juga harus 2 kali supaya nggak kepencet, nggak terbuka karena kecelakaan gitu. Jadi harus 2 kali supaya safety. Serta dia juga bisa nyalain dari jauh mesinnya, tekan 2 kali. Dikunci, dibuka dulu, atau yang lama. Ini tadi ada tulisannya remote start cancel. Ini tadi ya, hoodnya open karena dia masih kebuka. Sekarang saya tutup dulu, sekarang kita coba lagi. Nah itu dia, pencetnya masih 2 kali ya. Jadi karena tadi kap mesinnya masih nggak rapet, dia jadi kayak gitu, nggak mau. Dia emang nggak bisa lama kayaknya. Oke, tambahan ya, tadi itu mati sendiri karena ada tulisannya nih, remote start cancel karena fuel low. Nah itu dia, jadi dia remote startnya tadi mati sendiri karena bensinnya udah mau habis, jadi bukan karena mobilnya kenapa-napa. Kemudian ini tadi ada simbolnya ya, dia 4x4 ini trail rated, ada gambar gunung. Oke, sekian tambahannya.